Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versus Football West All Star Australia, 7 pemain asing berpotensi langsung dimainkan Eduardo Perez. Laga uji coba melawan Football West All Star di Perth tak hanya jadi ajang pemanasan, tapi juga momen penting untuk melihat gambaran kekuatan utama Persebaya musim ini. Menariknya, 7 pemain asing berpotensi langsung tampil sejak menit awal. Persebaya Surabaya akan melakoni laga persahabatan melawan Football West All Star dalam rangkaian tur pramusim. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Samcare Football Center, Perth, Australia. Laga ini menjadi bagian dari persiapan menyongsong Indonesia Super League 2025-2026 yang dimulai Agustus mendatang. Pelatih Eduardo Perez diperkirakan akan menurunkan susunan pemain terbaiknya, sekaligus menguji para pemain asing baru yang sudah bergabung. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari diprediksi tetap menjadi pilihan utama, sementara Andika Ramadhani kemungkinan akan disiapkan sebagai pelapis. Keduanya merupakan kiper berpengalaman yang sudah terbiasa berada di bawah tekanan laga penting. Lini belakang bakal diisi oleh kombinasi pemain lokal dan asing, 2 bek tengah asing, Hristo Mitrevski dan Dime Dimov, berpeluang tampil bersama sejak menit awal. Keduanya menunjukkan performa stabil sepanjang sesi latihan pramusim. Kehadiran mereka diharapkan membawa ketenangan dan kekuatan dalam duel udara. Untuk sektor fullback kanan, nama Koko Ari hampir pasti akan mengisi posisi tersebut. Kecepatan dan konsistensinya menjadikan dia salah satu tulang punggung pertahanan Persebaya musim ini. Beralih ke lini tengah, Milos Rajkovic dan Francisco Rivera diyakini akan menjadi starter. Keduanya memiliki visi bermain yang tajam dan kemampuan menjaga tempo permainan. Rahmat Irianto bisa masuk sebagai gelandang bertahan, baik dalam skema utama maupun rotasi taktis. Lini depan menjadi sektor paling menarik, karena ketiga posisi kemungkinan besar akan diisi pemain asing. Gali Freitas dan Bruno Moreira akan menempati 2 sisi sayap, sementara Dejan Tumbas dipercaya menjadi juru gedor utama di lini depan. Dengan prediksi susunan seperti ini, Persebaya berpotensi langsung menurunkan 7 pemain asing sekaligus. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa Eduardo Perez tak ingin sekadar mencoba-coba. Ia ingin membentuk chemistry sejak awal agar tim tampil solid ketika liga dimulai nanti. Prediksi susunan pemain Persebaya versus Football West All Star, Hernando Ari Sutaryadi, Kadek Raditya, Hristo Mitrevski, Dime Dimov, Koko Ari, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Rahmat Irianto, Bruno Moreira, Dejan Tumbas, Gali Freitas. Bonek memanggil, Marcelino Ferdinand diminta kembali ke rumah lama. Saat masa depan Marcelino Ferdinand mulai diselimuti kabut ketidakpastian di Inggris, suara dari Surabaya kembali menggema. Bonek memanggil pulang sang idola ke rumah yang dulu membesarkannya. Marcelino Ferdinand kini tengah menjalani pramusim bersama Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025. Di tengah ketatnya persaingan di skuad Championship Inggris, masa depan sang gelandang muda belum juga menemukan titik terang. Turnamen ini dijadikan kesempatan oleh pelatih Oxford United, Gary Rowett, untuk menguji potensi Marcelino. Ia ingin melihat sejauh mana perkembangan sang pemain dalam situasi pertandingan nyata, terutama saat menghadapi tim seperti Liga Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu tanggal 6 Juli malam. Jadi, menurut saya rencana tahun ini untuk Marcelino adalah melihat di mana kami berada sebelum musim, beri dia kesempatan bermain di pertandingan seperti ini, ucap Gary Rowett setelah laga tersebut. Namun, jika Marcelino dinilai belum cukup berkembang bersama Oxford United, opsi peminjaman ke klub lain menjadi pilihan realistis. Gary Rowett menyatakan bahwa Marcelino bisa saja dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Lalu, jika kami merasa dia tidak akan berkembang dengan baik bersama kami ingin meminjamkannya dan memainkan banyak pertandingan karena kami tahu dia pemain berbakat, ungkapnya. Rumor mengenai peminjaman Marcelino mulai santer beredar, bahwa pemain muda timnas Indonesia itu sedang dihubungkan dengan NAC Breda, salah satu klub dari Liga Belanda. Namun, suara berbeda datang dari Surabaya. Bonek sebagai supporter setia Persebaya mengungkapkan keinginan besar agar Marcelino kembali ke klub lamanya. Mereka yakin bahwa Persebaya bisa menjadi tempat terbaik bagi sang pemain untuk mendapatkan jam terbang yang cukup dan terus berkembang. Bagi Bonek, Marcelino bukan sekadar mantan pemain, tetapi simbol harapan dan kebanggaan. Pemain muda lokal yang tumbuh dari akar sendiri dan pernah bersinar bersama Bajul Ijo. Kembalinya Marcelino ke Persebaya dianggap sebagai skenario ideal untuk semua pihak.
Dengan waktu yang masih tersisa sebelum musim 2025-2026 dimulai, harapan itu terus menguat. Surabaya menanti, dan bonek memanggil pulang salah satu putra terbaiknya. Deadline mepet, supporter usulkan Mahmud Eid. Waktu terus berjalan, namun lini depan Persebaya Surabaya masih kosong tanpa pengganti Flavio Silva. Sementara desakan dari bonek kian keras, muncul satu nama lama yang tiba-tiba mencuat kembali, Mahmud Eid. Persebaya Surabaya kini berpacu dengan waktu dalam misi mendatangkan striker asing baru. Kehilangan Flavio Silva yang memilih hijrah ke Kaizer Chiefs membuat lini depan bajul ijo seolah kehilangan taring. Hingga awal Juli, belum ada nama pasti yang diumumkan sebagai penggantinya. Situasi ini memunculkan tekanan dari bonek yang mulai resah. Mereka mendesak agar striker anyar sudah bergabung sebelum laga launching tim melawan PSS Sleman pada tanggal 19 Juli. Menurut mereka, momen tersebut penting sebagai ajang pengenalan skuad final dan membangun chemistry tim. Pelatih Eduardo Perez Moran disebut masih berburu penyerang yang ideal. Karakter yang dicari adalah sosok dengan postur tinggi, tangguh dalam duel udara, dan mampu menjadi pemantul bola. Kemampuan menahan bola serta visi bermain juga menjadi syarat penting dalam seleksi ini. Sejumlah nama sempat dikaitkan, termasuk mantan striker Brighton dan Hove Albion, Jurgen Locadia. Namun negosiasi yang tak kunjung menemui titik temu membuat Persebaya menarik diri. Saat ini, beberapa agen telah menawarkan daftar striker asing ke manajemen untuk dipertimbangkan. Dalam radar pencarian, muncul nama-nama seperti Alev Firmino asal Brasil, striker muda dari Liga Kroasia, hingga penyerang Serbia yang merumput di Liga Hungaria. Proses pemantauan terus berjalan secara intensif, namun belum ada sinyal kuat soal siapa yang paling dekat merapat ke Surabaya. Di tengah kebuntuan tersebut, muncul usulan mengejutkan dari kalangan supporter. Nama Mahmud Eid kembali disebut sebagai solusi cepat. Pemain berdarah Swedia Palestina itu dinilai tak butuh adaptasi panjang karena pernah membela Persebaya sebelumnya. Desakan ini menguat seiring makin sempitnya waktu jelang Super League 2025-2026 yang dimulai pada tanggal 8 Agustus mendatang. Menurut bonek, kehadiran striker asing tak bisa ditunda lebih lama. Mereka ingin tim tampil dengan kekuatan penuh sejak hari pertama. Manajemen pun kini berada dalam tekanan besar, tak hanya harus bergerak cepat, namun juga tepat dalam memilih striker yang benar-benar sesuai kebutuhan tim, karena kegagalan di lini depan bisa menjadi awal bencana di musim baru nanti.